Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurahwati dari kelas MJ 402, Prodi PJJ Manajemen S1. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tiga soal dengan jawabannya pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengajar Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardi, SMMM. Soalnya, jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Untuk teori Keynes dan investasi, teori Keynes dikenal dan digunakan dalam kegiatan investasi dan ekonomi. Seperti sebelumnya yang sudah dibahas dalam Keynesianisme, kecenderungan ekonomi makro mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Dalam kegiatan investasi, teori Keynes adalah keputusan investasi diambil dengan membandingkan marginal efficiency of capital atau MSC dengan tingkat bunga real. Marginal efficiency of capital adalah keuntungan yang akan diperoleh dengan ditanamnya modal. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin menurun investasi. Pada teori investasi Keynes, secara ringkas keuntungan yang diharapkan ini disebut MSC karena jika keuntungan yang diharapkan MSC lebih besar dari tingkat bunga, maka investasi bisa dilakukan. Kebalikannya, jika MSC lebih kecil dari tingkat bunga, maka investasi tidak bisa dilakukan. Uraian di atas menerangkan tentang sifat hubungan besarnya investasi dengan suku bunga. Maka dari itu, investasi Keynes menunjukkan jumlah atau banyaknya sebuah investasi tidak tergantung pada pengembalian atau hanya satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat bunga. Konsep MSC dari investasi menunjukkan mengenai sifat hubungan antara besarnya investasi yang akan dilakukan dengan suku bunga. Adanya hubungan terbalik antara dengan jumlah tingkat investasi dalam perekonomian untuk memperhitungkan perubahan harga. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi yang merujuk pada teori Keynes sebagai investasi Keynesian, diantaranya yaitu satu, rasa optimis muncul ketika individu atau perusahaan mengenai kondisi masa depan dan berani untuk melakukan investasi dan berdampak pada keuntungan yang diperoleh nantinya. Tingkat supply dan demand saling mempengaruhi. Maka dari itu akan mempengaruhi kondisi investasi karena adanya permintaan naik ketika laju ekonomi sedang meningkat dan berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi pada negara. Meningkatnya modal saham publik menyebabkan produk hasil marginal menurun. Hal ini mengurangi nilai MSC karena produk hasil marginal adalah output tambahan yang diperoleh perusahaan dengan tambahan satu unit modal. Perkembangan teknologi yang menguntungkan dan bergerak positif akan mempengaruhi investasi meskipun tingkat bunga tetap. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tiga produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Jawabannya saham atau stok pada dasarnya adalah bukti pemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau kita bisa sebut PT. Saham terbagi atas dua jenis, untuk saham biasa atau common stock. Di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa atau common stock adalah yang paling dikenal masyarakat. Di antara emiten atau perusahaan yang menerbitkan surat berharga, saham biasa juga merupakan yang paling digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Jadi saham biasa paling menarik, baik bagi pemodal maupun bagi emiten. Yang kedua, saham preference atau preference stock merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi.
tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Untuk yang kedua, surat utang atau obligasi. Surat utang atau obligasi merupakan instrumen investasi atas dasar janji dari penerbit surat utang untuk membayar bunga dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada para pemegang obligasi tersebut. Obligasi merupakan instrumen investasi yang sifatnya menengah panjang dan dapat diperjualbelikan maupun dipindah tangankan karena itu harga sebuah obligasi bisa naik turun. Yang ketiga, waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya. Misalnya, obligasi atau saham, penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Yang seterusnya, Exchange Traded Fund atau ETF. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK, kontrak penerbit reksadana dengan bank kustodian, yang mana diterbitkan dalam bentuk unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antar unsur reksadana dalam hal ini, pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Dengan kata lain, ETF adalah reksadana yang diperdagangkan layaknya saham yang ada di bursa efek. Soal yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Berikan argumen yang mendukung dan menentang pendapat bahwa demokrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jawabannya, demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tema kajian menarik yang menyita para sarjana dan kaum intelektual sejak lama. Tema ini sudah menjadi isu klasik dalam debat akademis di kalangan ilmuwan politik dan ahli ekonomi, yang melahirkan beragam pandangan dan kesimpulan. Dikutip dari John Halliwell tahun 1992, Robert Barro 1996, Danny Rodrik 1997. Demokrasi sejatinya berkolerasi. Sekalipun lemah dengan pertumbuhan ekonomi, ilmuwan lain mengatakan bahwa demokrasi berpengaruh secara tidak langsung atau bersifat indirect impact terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Sistem politik demokrasi menjadi semacam prerequisite bagi penataan struktur pemerintahan agar dapat beroperasi dengan baik sehingga membuka ruang yang kondusif bagi aktivitas perekonomian. Jadi, pengaruh demokrasi pada pertumbuhan itu mensyaratkan kualitas pemerintahan yang menerapkan prinsip dasar good governance, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Untuk argumen saya berargumen kemajuan dalam pembangunan ekonomi akan bertahan bagi suatu negara untuk tetap demokratis daripada memfasilitasi demokratisasi dari otoriter. Bagian ini akan menjelaskan teori bertahan hidup demokrasi untuk mendukung argumen saya mengapa pembangunan ekonomi atau kesejahteraan dapat mempertahankan demokrasi. Dengan menggunakan teori institusi pilihan rasional, kita dapat menjelaskan mekanisme kausal antara pembangunan ekonomi dan kelangsungan hidup demokrasi. Di negara demokrasi di mana kesejahteraan lebih tinggi, masyarakat tidak memiliki insentif untuk mengubah kondisi politik, mereka puas dengan kondisi kelembagaan ekonomi dan politik yang ada. Kemajuan ekonomi menurut saya tidak dapat meningkatkan demokrasi dan demokratisasi, namun kemajuan dalam kesejahteraan lebih mungkin mempertahankan status demokratis suatu negara daripada mendorong demokratisasi otoriter. Terima kasih. Demikianlah 3 soal dan jawaban yang saya presentasikan pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.